Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, golongan E, akan menjelaskan tentang mesin pencari informasi. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Rafiq Daitullah, lalu ada Adi Irawan, Brian Fidian Jaya, Farisan Putra, Restu Dian, serta Tri Mahendra. Yang pertama itu definisi mesin pencarian informasi. Mesin pencarian informasi atau sering kita sebut search engine itu adalah situs yang memiliki kemampuan untuk mencari halaman situs web di internet berdasarkan basis data dengan bantuan keyword. Contoh dari mesin pencari informasi yaitu Google, Bing, Baidu, Yahoo, dan Index. Menurut StatCounter, Google merupakan mesin pencari terbanyak digunakan di Indonesia, yakni sebesar 98,32%. Selanjutnya adalah cara kerja mesin pencarian informasi. Mesin pencarian informasi mempunyai 3 tahapan kerja sebelum menyajikan sebuah informasi berdasarkan kata kunci, yaitu yang pertama crawling atau penelusuran, yaitu mesin pencarian informasi menelusuri triliunan sumber informasi di internet berdasarkan kata kunci. Yang kedua, indeks atau pengindekskan, yaitu mesin pencari memilah informasi yang sesuai dengan kata kunci dari triliunan sumber informasi yang ada. Dan yang ketiga adalah resulting atau pemeringkatan, yaitu mesin pencari memeringkatkan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan kata kunci yang diketikkan. Selanjutnya mengenal perbandingan mesin pencarian informasi. Yang pertama yaitu Google. Google sendiri memiliki perbandingan, yaitu mempunyai waktu penyediaan informasi yang cepat. Kedua, menyediakan informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, memiliki banyak fitur pendukung untuk optimalisasi pencarian informasi. Yang keempat, menyediakan pencarian dengan berbagai bahasa. Untuk mesin pencarian informasi selanjutnya yaitu Bing. Bing menyediakan informasi dalam berbagai jenis seperti gambar, foto, video, dan berita, dan serta memiliki fasilitas instant answer. Untuk selanjutnya yaitu Yahoo. Yahoo menyediakan informasi dalam berbagai jenis seperti gambar, foto, video, dan berita. Di dalam Yahoo memiliki fitur newsfeed di halaman utama pencarian. Untuk perbandingan mesin pencarian informasi selanjutnya yaitu ada DuckDuckGo. Apa itu DuckDuckGo? DuckDuckGo adalah search engine yang didirikan pada tahun 2000 oleh Gabriel Weinberg dari negara Amerika. Aplikasi ini tidak menyimpan informasi pribadi penggunanya dan semua pencarian yang dilakukan di search engine itu selalu bersifat anonim. Fitur unik yang dimiliki oleh DuckDuckGo ini adalah perintah bank. Fungsi bank adalah pengguna dapat mengabaikan penelusuran DuckDuckGo sendiri untuk menemukan apa yang mereka inginkan secara langsung di situs web. Kelebihan DuckDuckGo. DuckDuckGo yaitu memperoleh pemasukan melalui iklan. Namun, penempatan tidak berdasarkan algoritma pengguna. Iklan didapatkan dengan kata kunci yang kita cari. Misal kita mencari sepatu, maka kelola iklan sepatu juga. Berbeda dengan Google. Kalau Google ketika kita mencari sesuatu yang pernah kita cari, bisa jadi iklan itu keluar di browser waktu kita mencari sesuatu. Yang kedua yaitu tidak menggunakan cookie untuk pencarian dan tidak mengumpulkan informasi pribadi. Tidak bisa melihat IP address penggunanya. Jadi di DuckDuckGo ini informasi kita tidak tersimpan oleh suatu web DuckDuckGo karena seperti incognito pada aplikasi Google Chrome. Untuk kekurangannya yaitu tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Kemudian para penggunanya
agar hasil tidak disesuaikan dengan minat atau profil pengguna. Selanjutnya yaitu Yandex. Yandex adalah mesin pencarian web yang berasal dari negara Rusia, dan Yandex ini sangat populer bagi warga Rusia. Didirikan pada tahun 2000 oleh Arkady Volodь. Kelebihan dari aplikasi Yandex ini yaitu menyediakan informasi dalam berbagai jenis gambar, video, atau foto, menyediakan pencarian dengan berbagai bahasa. Kelemahannya yaitu untuk menjalankannya sangat berat. Jadi aplikasi Yandex ini tidak cocok untuk laptop maupun smartphone yang spesifikasinya rendah. Selanjutnya yaitu Baidu Browser. Baidu Browser merupakan web browser yang menawarkan berbagai fasilitas termasuk mesin pencarian untuk situs web, file audio, dan gambar dalam aksara Mandarin. Baidu didirikan pada tahun 2000 oleh Robin Li dan Eric Xu. Kelebihan dari Baidu Browser ini sendiri yaitu yang pertama menyediakan informasi berdasarkan rating situs web, menyediakan layanan pencarian lagu dengan format MP4. Kelemahannya yaitu web sulit dimengerti karena tampilan awal pada Baidu Browser ini langsung menggunakan bahasa Mandarin, sehingga untuk masyarakat yang menggunakan aplikasi ini yang tidak mengerti bahasa Mandarin cukup kesulitan. Selanjutnya yaitu cara menggunakan mesin pencarian informasi. Mesin pencari informasi pada dasarnya memiliki cara penggunaan yang sama, baik itu Google, Yahoo, Bing, Yandex, dan lain-lain. Cara menggunakan mesin pencarian informasi yaitu yang pertama, kita hanya perlu mengunjungi situs web dari mesin pencari informasi yang dimaksud, seperti misalnya Google. Kemudian yang kedua, memasukkan kata kunci atau kalimat yang ingin kita cari informasi mengenai hal tersebut. Dan yang terakhir, mesin pencarian informasi akan menampilkan hasil yang paling sesuai berdasarkan kata kunci yang telah kita masukkan. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gangguan informasi. Ada 3 jenis gangguan informasi yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, misinformasi. Misinformasi yaitu informasi yang tidak benar, namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut adalah benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Contohnya adalah konten yang menyesatkan. Terkadang informasi yang kita tonton pada tayangan breaking news di televisi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, dalam hal jumlah korban atau tersangka pelaku dalam sebuah tragedi. Demikian pula yang dilakukan oleh para pengguna sosial media yang seringkali langsung membagikan informasi tanpa memeriksa terlebih dahulu kebenarannya. Yang kedua, disinformasi. Disinformasi yaitu informasi yang tidak benar dan orang yang menyebarkannya tahu bahwa informasi tersebut tidak benar. Contohnya adalah konten yang dimanipulasi. Membuat atau penyebar konten mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar namun tetap menyebarkannya karena berbagai kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, malinformasi. Malinformasi yaitu sepenggal informasi benar namun digunakan untuk merugikan orang lain atau kelompok orang. Contohnya adalah sepenggal berita pelecehan. Malinformasi seringkali berupa informasi yang seharusnya disimpan secara privat namun disebarkan ke ruang publik oleh pihak lain. Kasus Selebgate yang terjadi tahun 2014 ketika foto pribadi para selebritis tersebar tanpa izin ke beberapa situs web adalah salah satu contoh malinformasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.